Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum dimulai pada pelajaran kali ini, untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Davtina Nur, ada Nur Fitri Diani, ada Eka Novianti, ada Nana Setiana, selanjutnya ada Solihun Wildan, selanjutnya ada Hanifatul, ada Weni Nur, selanjutnya ada Azizatul, selanjutnya ada Erni Nur Faida, yang terakhir ada Mbak Umu Haniah. Baik, sekarang berangkat semua ya, nggak ada yang izin. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, Bapak mau bertanya terlebih dahulu, masih ingat nggak sih materi yang sebelumnya? Ada yang masih ingat? Yang masih ingat coba apa aja? Yang pertama ada selanjutnya ada apa lagi? Pengertian. Selanjutnya kedudukan. Ya, terus ya betul. Selanjutnya ada pengertian bersuci. Ada yang masih ingat? Apa coba? Dibaca. Ya, coba Mbak. Pengertian bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan istilah toharo. Istilah toharo dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Ya, benar sekali. Untuk selanjutnya ada perbedaan bersuci dan membersihkan. Ada yang masih ingat? Coba Mas Solehun. Bersuci adalah pasti menyerahkan perbuatan untuk membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Ya, terima kasih Mas Solehun. Selanjutnya ada kedudukan air. Ada yang tahu kedudukan air? Apa aja? Air dibagi menjadi berapa? Air ditinjau dari pembedanya, air suci mensucikan, Terus? air suci tidak mensucikan, Terus? najis, Terus? air mustahal, dan air mustamah. Ya. Selanjutnya ada benda-benda bersuci selain air. Coba Mbak. Batu, kayu, kencing, tisu, dan benda yang mampu menyerap air. Ya. Selanjutnya ada syarat sah bersuci menggunakan batu. Coba siapa yang bisa sebutkan 3 saja, nggak apa-apa. Ya, Mas Solehun lagi. Menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu yang dapat digunakan dapat membersihkan. Terus? Yang ketiga, belum mengering. Ya, terima kasih Mas Solehun. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bersuci atau macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Dengan kompetensi dasar menerima pentingnya bersuci dari najis sebagai salah satu syarat ibadah, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dan penerapan tentang tata cara bersuci. Selanjutnya ada menerapkan tata cara bersuci dari najis. Yang terakhir ada mempraktekkan tata cara bersuci dari najis. Untuk pada tujuan pembelajaran kali ini, Bapak harap setelah mengikuti kegiatan ini, anak-anak mampu menunjukkan keimanan kepada Allah sebagai sifat
Al-Qudus atau zat yang maha suci, yang merupakan zat yang mencintai kebersihan atau kesucian, membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari, melakukan pelaksanaan bersuci sebagai wujudnya hidup, sehat, dan patuh terhadap Al-Qudus, memahami definisi najis, mengetahui dasar dan hukum perintah bersuci, memahami macam-macam najis dan cara mensucikannya. Oke, sebelum dimulai, ada yang tahu apa sih itu najis? Ada yang tahu nggak? Ya, kotoran. Ada lagi menjijikan. Ya, bau bisa jadi, bisa dikatakan juga ada yang najis. Jadi menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najasu, an-najsu atau an-najisu, yang berarti kotoran atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisiah maupun maknawiyah. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau benda atau badan kita, yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Najis adalah kotoran yang wajib oleh seseorang yang terkena olehnya, wajib dibersihkan. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum perintah untuk bersuci. Yang pertama ada tohiro baitia lito ifina walangakifina warukungis sujud, yang mana artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, serta orang yang ruku dan yang sujud. Selanjutnya ada hadis Nabi, yang mana innakum qadimuna ala ikhwanikum wa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatu finas fa innallaha la yuhibbul muhsya walat tafahusya, yang artinya apabila kamu datang ke tempat saudara-saudaramu, hendaknya kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaianmu, sehingga kamu menjadi perintah di antara manusia. Renesak. Sumpah kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana
Sebelum mari Oke, untuk materi kita hari ini yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada yang tahu nggak beriman kepada Rasul-Rasul itu apa? Ya, percaya adanya Rasul-Rasul Allah. Kenapa sih kita mempelajari materi ini yaitu menyebutkan nama pengertian kepada Rasul Allah ada rukun iman. Ini telah Rasul-Rasul ini ditujukan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia akhirat. Kenapa sih kita tuh Rasul Allah? Nah, yang pertama itu ajaran yang sempurna untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua sebagai bukti kekuasaan Allah. Pengutusan para rasul menunjukkan kekuasaan Allah dalam membimbing umat manusia. Yang ketiga sebagai jalan menuju keselamatan dengan mengikuti ajaran Rasul yang wajib kita imani. 25. Di sini Ibu nggak nyebutin semua ya, hanya beberapa. Yang pertama itu ada Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Terus Nabi Nuh membawa ajaran tauhid dan membangun kapal untuk menyelamatkan umat yang beriman. Nabi Ibrahim diuji keimanannya oleh Allah dan menjadi bapak bagi banyak nabi. Nabi Musa membawa Taurat dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Nabi Isa membawa Injil dan melakukan mukjizat yang menakjubkan. Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir yang membawa Al-Quran dan syariat Islam. Nah, ini ada kisah-kisah keteladanan para Rasul. Selain kita wajib mengimani Rasul, kita juga wajib meneladani kisah-kisah para Rasul. Yang pertama, ada Allah. Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kesabaran. Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai cobaan seperti dilemparkan ke dalam api oleh Namrud, namun beliau tetap sabar dan tawakal kepada Allah. Yang kedua, kisah teladan Nabi Musa. Yaitu yang pertama, kepemimpinan. Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nabi Musa sabar ini yaitu tentang kisah Nabi dan Rasul dan alasan mengapa kita wajib mengimaninya. Oke. Untuk minggu depan yaitu menulis teladan Nabi dan Rasulnya lain dijelaskan oleh Ibu. Ada pertanyaan materi hari ini? Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita hari ini akan belajar tentang Allah itu Maha Esa. Ada yang tahu kenapa Allah disebut dengan Maha Esa? Saya Bu. Iya, Mbak Silva. Allah Maha Esa karena berdiri sendiri. Betul. Ya, Allah Maha Esa itu pengertiannya yaitu Maha Esa memiliki arti Maha Tunggal, sehingga tidak tersusun dari yang lain. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan tidak diperanakan. Jadi hanya kepada Allah kita wajib menyembahnya. Lalu bukti Allah Maha Esa terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ada yang tahu di sini yang hafal surat Al-Ikhlas 1 sampai 4? Ya, boleh dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, betul. Lalu bukti yang lain yaitu dengan ciptaan Allah. Adapun ciri-ciri orang yang mengesahkan Allah, yaitu yang pertama hanya beribadah karena Allah, lalu yang kedua berserah diri kepada Allah, lalu yang ketiga mendirikan sholat, yang keempat menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, yang kelima berjiwa sosial dan suka bekerja sama, dan yang kelima menyukai persatuan dan kesatuan. Adapun manfaat mengesahkan Allah, yaitu yang pertama memiliki sandaran hidup, yang kedua memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, yang ketiga tidak akan menyekutukan Allah, yang keempat menjalani hidup dengan tenang dan tentram, yang kelima selalu mengandalkan semua persoalan kepada Allah, lalu yang keenam menghindari kemaksiatan. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Baik, jadi evaluasi untuk hari ini yaitu kita belajar tentang pengertian Maha Esa, lalu bukti Allah Maha Esa, lalu yang ketiga Ciri orang yang mengesahkan Allah. lalu yang keempat. Manfaat mengesahkan Allah. Baik, mungkin karena waktunya udah hampir selesai, Ibu cukupkan ya. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ada yang gak masuk gak hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Di sini Ibu akan sedikit memberikan materi tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, di sini Ibu ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Kalau ada yang tahu Ibu kasih ini satu. Angkat tangan, Ibu. Itu ya. 1, 2, 3. Mbak Nana. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Nana. Maju Mbak. Ada yang tahu apa pengertian maaf?
Maaf. Menerima kesalahan orang lain. Dia tahu nggak? Menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Mengapa sih kita harus menyesal? Ada yang tahu? Ya, boleh. Betul. Ada lagi? Enggak ya? Di sini ada syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan dengan baik. Ada yang tahu? Bisa sebutkan. Siapa? Coba. Mbak Daftina. Ikhlas karena Allah. Lalu yang kedua melepaskan hak membalas, tidak menuntut denda atau syarat, menghapus rasa sakit hati, tidak menyisakan dendam. Syarat-syarat adab menyatakan penyesalan, Mbak. Oke, Mbak Erli. Yang pertama ada mengakui kesalahan. Ya, baik. Kedua, menyesali kesalahannya dan dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Baik, ini Mbak Erli. Satu. Tepuk tangan untuk Mbak Erli. Yang selanjutnya ada syarat-syarat dan adab memberikan maaf yang baik. Ada yang tahu nggak? Sebutkan 3 aja. Oke, Mbak. Memberi maaf yang baik. Iya. Ya, ikhlas karena Allah, terus tidak menuntut denda atau syarat, menghapus rasa sakit hati. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Eka. Ini Mbak, maju Mbak. Satu. Ini terakhir ya. Ada satu lagi nih. Sebutkan hikmah menyatakan suatu penyesalan dan memaafkan. Ada yang tahu nggak? Oke, Mbak. Mempererat persaudaraan, dimuliakan oleh Allah, mendapatkan pahala, melebihi pahala sedekah, telah meneladani Rasulullah, menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan, dan terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Daftina. Ini Mbak maju Mbak. Mungkin cukup itu ya yang Bu Guru jelaskan. Ibu akan kasih tugas untuk kalian untuk minggu depan. Kalian membuat poster kayak gini. Ntar kalau ada yang paling bagus, Ibu akan kasih hadiah untuk kalian. Besok. Untuk pertemuan besok ya. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Kalau Ibu ada maaf, mohon minta maaf ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, silakan bisa dipimpin untuk berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini berangkat semua ya?
Ya, sebelum kita memulai materi pada hari ini, silakan tempat duduknya bisa membentuk setengah lingkaran ya, biar bisa memperhatikan ibu semua dan ibu juga bisa memperhatikan kalian semua. Jadi nanti kalau ada yang bermain sendiri, ibu tegur ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Anak-anak udah pernah zakat ya di rumah? Biasanya zakatnya zakat apa? Zakat zakat fitrah. Bentuknya beras, ya betul. Ya Mas Lolihun, jangan bermain sendiri ya. Kita harus memperhatikan orang yang sedang berbicara di depan. Itu salah satu bentuk dari menghargai orang lain ya. Kalau menghargai berarti termasuk akhlak terpuji. Kalau udah melaksanakan akhlak terpuji mendapat pahala. Ya pintar. Ya ibu di sini punya tepuk zakat. Kayak gini. Tepuk zakat, bayar zakat, rukun Islam yang ketiga. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Bisa ya? Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk zakat, bayar zakat, rukun Islam yang ketiga. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Ya, udah ya. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, ibu cukupkan untuk materi hari ini. Untuk minggu depan kita adain ulangan harian ya. Ya, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita buka dengan basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berangkat semua kan? Ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ayo, 4 apa 5? 4. Coba sebutin. Siddiq, terus Utsman bin Affan. Nah, jadi yang pertama keteladanan Abu Bakar. Abu Bakar itu meneladani perilaku Nabi Muhammad. Ia selalu bermusyawarah, selalu memperhatikan keadaan rakyatnya, dan juga tidak segan membantu rakyat yang kekurangan. Kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dengan memiliki julukan Al-Faruq, yang artinya orang yang dapat memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, Umar ini wafat akibat ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah ketika sedang melaksanakan sholat. Terus yang selanjutnya yaitu keteladanan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini
memiliki jiwa yang dermawan, yaitu dengan dibuktikan beliau pernah membeli sumur dengan harga 200.000 dirham atau 2,5 kg emas. Yang selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan cerdas dan berani, karena Ali pernah menggantikan Nabi Muhammad tidur di atas ranjangnya ketika kaum Quraisy berniat membunuh Nabi Muhammad. Ya, yang selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu dengan membagi kelompok. Ya, ini sesuai dengan tempat duduk aja ya. Ya, ini deret sini kelompok 1. Terus ini deret kedua kelompok 2. Terus yang sini kelompok 3 dan yang ke belakang kelompok 4. Nah, soalnya kelompok 1 mencari cara meneladani Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2 mencari cara meneladani Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok ketiga mencari meneladani Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelompok terakhir yaitu cara meneladani Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Udah selesai? Sudah, Bu. Ya, coba silahkan kelompok 1 ada yang maju. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Zulfa. Cara meneladani Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada 3. Yang pertama yaitu bersikap rendah hati, yang kedua dermawan dan suka menolong, yang ketiga sederhana dan berjiwa besar. Ya, terima kasih Mbak Zulfa. Kemudian kelompok 2, silahkan. Cara meneladani Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tegar dan berani, kemudian adil dan bijaksana, dan yang ketiga bertanggung jawab sebagai pemimpin. Ya, sekarang kelompok 3. Meneladani sikap Utsman, 1 lemah lembut, 2 sederhana, 3 memiliki tutur kata yang sopan. Ya, terima kasih Mbak. Kelompok 4. Cara meneladani sikap Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, memiliki akhlak yang baik dan bijaksana. Oke. Ya, terima kasih untuk yang sudah mewakilkan kelompoknya maju ke depan. Ya, jadi selain Khulafaur Rasyidin yang meneladani Nabi Muhammad, kita juga perlu meneladani sikap dari Khulafaur Rasyidin yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Ya, mungkin kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Ya,
pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang aku senang berakhlak terpuji, yaitu gaya hidup bersih. Oh ya, sebelumnya anak-anak di sini semuanya udah mandi apa belum nih? Sudah, Bu. Ya, Pak. Belum mandi. Waduh. Tadi mandinya pakai sabun apa enggak? Pakai, ya. Kenapa kalian mandi pakai sabun? Ya, betul sekali. Oh ya, pada pembelajaran pada pagi hari ini ada yang tahu gaya hidup bersih itu apa? Ya, betul sekali. Gaya hidup bersih itu, hidup bersih artinya hidup dalam keadaan terbebas dari kotoran. Ya, selanjutnya hal-hal apa yang harus dijaga kebersihannya? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan kamu. Bersih badan, pakaian sama lingkungannya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya apa saja contoh hidup bersih? Coba yang bisa ngacung. Ya, silahkan. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Ya. Buang sampah pada tempatnya. Ya, betul. Mandi dan menggosok pipi. Ya, jadi hidup bersih itu contohnya itu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir juga ya, biar nanti kotorannya enggak menyatu di situ. Ya, selanjutnya salah satu gaya hidup sehat. Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Pola makan teratur, minum makanan sehat, penanganan alergi atau kebutuhan diet khusus. Betul sekali, tepuk tangan. Ya, selanjutnya apa saja manfaat kita menjaga kebersihan? Yang pertama itu ada menjaga badan menjadi sehat, kedua lingkungan menjadi indah, yang ketiga lingkungan lebih nyaman, yang keempat hidup menjadi bahagia, yang kelima disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian yang keenam terhindar dari penyakit. Ya, selanjutnya ini sampah dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang bisa menjawab lagi? Ya, silahkan. Ada sampah organik. Ya, betul. Betul. Yang berbahaya atau yang beracun. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai huruf hijaiyah dan harokatnya. Coba sembari mengingat materi kemarin, minggu yang lalu, kita coba
nyanyi bersama-sama terlebih dahulu mengenai huruf hijaiyah yang sudah kita lakukan kemarin ya. Coba 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif. Oke, ternyata masih pada hafal ya. Sekarang ibu punya permainan namanya kincir hijaiyah. Nanti ibu coba kita nyanyi dulu. Coba kita nyanyi dulu. Nanti ibu kasih stick ya. Sambil nyanyi huruf hijaiyah, nanti yang dapat stick ini silahkan maju ke depan, oke? Ya, Bu. Oke, dari sini ya. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Oke, yang dapat siapa coba? Silahkan maju ke depan. Silakan nanti ini diputer ya. Kalian dapat huruf hijaiyah apa? Misal di sini alif. Nah, kalian sebutkan huruf hijaiyah selanjutnya gitu. Ya. Oke. Terserah. Apa? Ya, sebutkan huruf sebelum dan sesudahnya. Ditulis aja nggak apa-apa. Di sini. Apa huruf sebelumnya? Sebelum sa? Sesudah sa? Betul ya? Oke, tepuk tangan. Ibu kira kalian sudah paham ya mengenai huruf hijaiyah. Jadi tadi huruf hijaiyah ada berapa? 30. Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 28. Oke. Coba sekali lagi sebelum ibu tutup kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Sudah paham semua. Silahkan dipimpin berdoa Mas Solihun. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, untuk sekarang ada yang nggak masuk? Masuk. Baik. Di sini kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu tentang pantang menyerah
terus pemberani, dan tolong menolong. Ada yang tahu sifat pantang menyerah? Enggak. Ya, baik. Langsung saja ya. Di sini Ibu mau kasih kalian gambar dibagi 2 kelompok. Nanti tulis apa itu gambar itu, dan nanti perwakilan bisa menjelaskannya ke depan. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Nah, sambil kalian mengerjakan, Ibu sedikit menjelaskan tentang sikap pantang menyerah ya. Nah, sikap pantang menyerah adalah sikap kuat yang tidak mudah putus asa. Nah, contohnya itu seperti kalian itu bekerja keras untuk mengerjakan tugas yang tugasnya itu sulit, itu termasuk pantang menyerah, betul. Kemudian ada sikap berani. Nah, sikap berani itu adalah sikap yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi menurut Nabi Muhammad SAW, sikap pemberani itu bukan sikap yang adu otot, tapi sikap yang bisa menahan hawa nafsu dari amarah, seperti itu. Contohnya itu seperti berani berkata jujur, kemudian berani dalam mengungkapkan kebohongan orang lain, dan berani dalam berusaha dan bangkit, seperti itu. Kemudian ada sikap tolong menolong. Nah, udah tahu pasti ya tolong menolong itu seperti apa? Tuh. Nah, sikap tolong menolong itu ada bahasa lainnya, ada yang tahu nggak? Enggak ya. Nah, bahasa lainnya itu adalah ta'awun. Ya. Jadi tolong menolong itu merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Betul. Nah, contohnya itu seperti kita menolong teman membersihkan jadwal piket meskipun bukan jadwal piket kita, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke tugas yang tadi. Apa sudah selesai? Sudah. Coba bisa perwakilan 1 orang? Ya, Bu. Coba bisa dilihat. Nah, ini gambar yang pertama. Coba bisa jelaskan? Ini salah satu contoh sikap tolong menolong, Betul. yaitu menolong teman saat terjatuh dari sepeda. Betul. Kemudian yang kedua, yang ini? Pantang menyerah, yaitu berusaha menyeberangi banjir untuk pergi ke sekolah. Betul. Kemudian yang ketiga? Sikap berani. Ini anak berani menjawab pertanyaan dari ibu guru atau pak guru di depan kelas. Betul, tepuk tangan. Kemudian kelompok 2. Baik, untuk yang pertama. Yang pertama ada sikap pemberani, yaitu Betul. berani menjawab pertanyaan ke depan. Betul. Kemudian yang kedua. Ada tolong menolong, merupakan membantu teman terjatuh dari sepeda. Betul. Yang Dan ketiga. yang ketiga ada gambar, yaitu pantang menyerah, membantu teman naik untuk ke puncak. Betul, tepuk tangan. Baik, untuk kesimpulannya, pantang menyerah dan pemberani dan tolong menolong adalah 3 sikap penting yang bisa membantu kita menjadi orang yang baik. Nah, ada pesan dari Ibu. Ibu harap kalian semua bisa bersikap jujur dan berbuat baik kepada teman-teman kalian semua. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini masuk semua ya anak-anak? Apa ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang bab berapa? Ya, silakan Mbak Daftina. Bab 9. Ya, bab 9 tentang apa itu? Tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun dan malu. Ya, betul, mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun dan malu. Nah, Ibu akan bertanya lagi kepada kalian yang nanti bisa menjawab, silakan angkat tangan ya. Apa yang dimaksud dengan tata krama? Ya, silakan Mbak Nana. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun tutur kata yang baik. Betul. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, ada berapa macam-macam santun? Ya, macam-macam santun ada dua. Yang pertama yaitu santun dalam ucapan. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Terus, apa sih yang dimaksud dengan sikap malu? Ya, silahkan. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek serta sangat tidak enak hati jika melakukan perbuatan tercela. Ya, betul. Berarti masih ingat ya, kemarin kita membahas tentang bab 9 tentang tata krama, santun dan malu. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang bab 10. Sebelum memulai pembelajaran bab baru, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian supaya kalian tetap semangat dalam belajar. Motivasinya yaitu kita datang untuk belajar dan kita pulang membawa ilmu pengetahuan. Nah, untuk materi hari ini yaitu bab 10 tentang menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 10 yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik memahami tentang ketentuan penyembelihan. Yang kedua, peserta didik memahami tata cara penyembelihan secara tradisional. Yang ketiga, diharapkan peserta didik memahami tata cara penyembelihan secara mekanik. Selain tujuan pembelajaran, adapun kompetensi dasar yaitu peserta didik dapat memahami dengan benar tentang penyembelihan binatang sesuai syariat Islam. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan apa saja materi-materi pada bab 10. Nah, untuk penilaian pada akhir pembelajaran Ibu akan memberikan post test kepada kalian. Nah, nanti kalian bisa menyimak materi yang Ibu jelaskan dan kemudian kalian bisa memberi tanda silang pada pernyataan yang benar atau yang salah. Nah, kaitan dari bab 9 dan 10 yaitu nanti diharapkan setelah anak-anak membiasakan sikap tata krama, santun dan malu, kemudian anak-anak bisa memahami tentang penyembelihan sesuai syariat. Nah, materi yang pertama yaitu ada ketentuan penyembelihan, yang kedua yaitu ketentuan hewan yang disembelih, yang ketiga yaitu ketentuan alat penyembelih, yang ketiga ketentuan saat menyembelih, yang keempat tata cara penyembelihan hewan baik secara tradisional maupun mekanik. Nah, dari materi yang Ibu berikan tadi apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, berarti Ibu cukup ya untuk materi hari ini. Jangan lupa tadi Ibu sudah memberikan kalian post test. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan dan dikumpulkan kepada Ibu ya. Nah, dari materi tadi Ibu rasa kalian sudah memahami. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu bab 11, Ibu harapkan nanti anak-anak bisa belajar terlebih dahulu di rumah, yaitu tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Nah, mungkin sekian saja dari Ibu.
Silahkan kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, apakah pada pertemuan kali ini, pada kelas ini berangkat semua? Baik, di sini kita akan mempelajari melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Jadi di sini dari teman-teman, apakah ada yang masih ingat tentang pertemuan minggu kemarin? Ya, coba disebutkan. Larangan mendekati perbuatan zina. Ya. Kemudian zina sama hukum perbuatan zina. Baik, di sini dari anak-anak juga apakah masih ingat mengenai larangan untuk mendekati perbuatan zina? Ya, coba dijelaskan, Mbak. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, jadi di sini anak-anak semuanya sudah tahu ya bahwa perbuatan zina itu hukumnya haram. Untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai macam dan hukum pelaku perbuatan zina. Jadi di sini perbuatan zina dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zina muhsan dan zina khairu muhsan. Yang pertama ada zina muhsan, merupakan yang pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga atau sudah memiliki keluarga, dan hukumannya akan didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan juga dirajam atau hukuman mati berupa dilempari batu atau sejenisnya. Yang kedua ada zina khairu muhsan, yaitu merupakan sebuah pelaku zina itu tidak berkeluarga. Hukumannya yaitu misalkan apabila pelaku zina ini gadis atau perjaka, maka hukumannya akan didera atau dicambuk selama sebanyak 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Dan apabila pelaku zina itu adalah seorang janda atau duda, maka hukumannya akan didera atau dicambuk selama 100 kali dan dirajam hingga meninggal dunia. Tetapi di Indonesia menurut KUHP perbuatan zina itu pelakunya akan dihukum selama 9 bulan dengan ketentuan bahwa pelaku perbuatan zina itu merupakan masing-masing perbuatan zina itu sudah menikah atau sudah memiliki keluarga.
dampak dari perbuatan zina. Jadi dampak dari perbuatan zina ini ada dua, yaitu dampak yang akan ditanggung di dunia dan dampak yang akan ditanggung di akhirat. Untuk dampak yang akan ditanggung di dunia yaitu menghilangkan kewibawaan. Jadi orang yang berzina akan dipandang tidak ada harga dirinya di masyarakat, akan menyebabkan kekafiran, yaitu karena orang yang berzina itu akan terus untuk mengejar hawa nafsunya. Dan yang terakhir yaitu memperpendek umur, karena dari perbuatan zina dapat menyebabkan suatu penyakit yang dapat menyebabkan kematian, yaitu HIV atau AIDS. Dan dampak yang akan ditanggung di akhirat yaitu akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan hisab yang buruk dan akan mendapatkan siksa yang pedih. Selanjutnya ada pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu merupakan sebuah pergaulan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak terkontrol atau tidak terarah atau tidak dibatasi oleh aturan norma-norma yang berada di dalam masyarakat. Contohnya yaitu seks bebas. Sehingga kita harus menjauhi dari pergaulan bebas tersebut. Selanjutnya yaitu ada larangan melakukan pergaulan bebas, yaitu pada Quran surat An-Nur ayat 24. Selanjutnya, agar kita terhindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika, dan yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Dan yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul dan melakukan kegiatan positif seperti berzikir dan berpuasa. Jadi, sekian pembelajaran pada kali ini. Apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, jika tidak, Ibu rasa sudah jelas ya. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberi tugas yaitu mengerjakan soal uraian pada halaman 157. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini hadir semua ya. Ya, jadi hari ini kita masuk ke bab baru yaitu makanan halal dan haram. Nah, apa sih makanan halal dan haram itu? Jadi yang pertama makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi makanan halal di sini memiliki arti bahwa makanan itu bisa dikonsumsi oleh umat Islam. Nah, makanan halal itu ada 3 macamnya. Yang pertama dari segi zatnya, yang kedua halal cara memperolehnya, dan yang ketiga halal cara memprosesnya.
Nah, di sini ada contoh makanan halal. Yang pertama ada buah-buahan segar, terus ada olahan daging ayam, olahan daging sapi, olahan ikan, olahan belalang, tahu dan tempe, dan lain sebagainya. Di sini ada pertanyaan? Ya, berarti sudah paham ya? Oke, jadi masuk materi selanjutnya yaitu makanan haram. Makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia akan berdosa. Di sini makanan haram ada dua macamnya, yaitu haram aini dan haram sababi. Ya, ada contoh makanan haram, ada dari olahan hewan babi, olahan darah, olahan bangkai, olahan hewan buas yang bertaring, dan lain sebagainya. Ya, dari materi yang sudah Ibu bahas, apakah ada pertanyaan? Ya, di sini langsung saja Ibu bagikan tugasnya ya. Jadi nanti tugas kalian menempelkan pada tabung halal dan haram. Ibu bagikan ya. Ini tinggal ditempel. Semuanya dapat. Ada yang nggak dapat ding? Dapat semua. Sini sana. Ya, maju satu-satu, ditempelin di sini. Ya udah di sini dulu. Ayo run. Fotokin aku dong. Ayo. Diseruduk. Ya, sudah semuanya ya. Di sini coba kita koreksi. Ada tabung haram. Di sini ada daging babi, betul? Terus ada daging darah. Ada ular. Terus bangkai. Terus ada daun ganja. Terus di sini ada tabung halal. Di sini apa? Ikan, betul? Ayam. Sayur-sayuran. Daging sapi. Terus ada tahu dan tempe. Belalang. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya. Karena sudah paham semuanya, mungkin Ibu cukupkan untuk materi tentang makanan halal dan haram. Untuk minggu depan kita langsung materi selanjutnya, yaitu minuman halal dan haram. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.